kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada... Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya, mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol.
Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Roky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.
Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada. Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya, mungkin bahasa atau diksi ya, diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak?
sepanjang. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Roky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang
besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada. Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya, mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung ya saya kira
satu bagian dari itu, tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing, gitu. Gayanya berbeda-beda. Gitu. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Roky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah,
bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada. Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang
Ya demokrasi itu butuh juga kebisingan, kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti apa namanya tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Rocky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada.
sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada. Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya, mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya
Hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin Saudara Rocky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau nggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Rocky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan
bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada. Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari
pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh, hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin Saudara Rocky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau nggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Rocky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk
bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada. Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya.
seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Rocky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh, hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin Saudara Rocky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu, tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing gitu. Gayanya berbeda-beda gitu. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Rocky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai
keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung Oga akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya.
Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Rocky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada... Kita semua tahu siapa Rocky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Rocky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Nah, diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin Saudara Rocky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau nggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Rocky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang.
Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung Oga akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo.
Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada... Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Roky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa.
Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan. Dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung Oga akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia.
Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada... Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Nah, diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Ya, saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Roky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial.
Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung Oga akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi.
Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada... Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya, mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan, kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Roky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan
Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan, bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung Oga akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Roky pun memberikan tanggapan.
Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Roky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Roky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Roky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Roky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Roky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada... Kita semua tahu siapa Roky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Roky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Roky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Roky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Ya. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Roky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak-pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol. Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung ogah akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat. Lanjut, Roky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar.
Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Rocky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi. Meski kerap mengkritik kebijakan Jokowi, Rocky Gerung mengaku tak menyimpan dendam pribadi kepada sang presiden. Pasalnya selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, kata Rocky, tak ada kebijakan yang menguntungkan rakyat. Rocky Gerung menilai tak ada yang bisa dipuji dari Jokowi selama jadi Presiden Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelumnya pernyataan Rocky Gerung menimbulkan polemik di publik. Adapun Rocky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin 31 Juli 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang terlihat, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Bahkan Rocky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata bajingan yang tolol hingga menyebut pengecut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya. Pak Fadlizon ini barangkali yang banyak ditunggu oleh orang-orang gitu. Apa sih sebenarnya pandangan Pak Fadlizon terkait dengan Pak Rocky Gerung, Pak? Yang belakangan jadi viral karena kritis dalam tanda petik ya, menggunakan kalimat yang lugas kepada... Kita semua tahu siapa Rocky Gerung ya. Seorang yang saya kira latar belakang itu memang kritis gitu. Ya. Dan bisa menyerang, mengena ke siapa saja. Ya. Saya kira bukan hanya ke Pak Jokowi, kemana saja kok. Ya, termasuk juga kepada kawan-kawannya. Ya, Rocky Gerung itu mestinya kita anggap ya sebagai bagian dari pernak-pernik demokrasi kita gitu loh. Saya sependapat dengan Pak Prabowo, ada yang keliru. Ya. Mungkin bahasa atau penggunaan diksi ya. Diksinya yang mungkin dianggap berlebihan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa itu hal kecil lah. Saya bekerja saja. Hal yang remeh. Hal yang saya bekerja saja. Saya kira Pak Jokowi juga berjiwa besar. Ya. Menurut saya hal ini mungkin ya terserah sih, tapi apakah perlu dibesar-besarkan? Ya, mungkin saudara Rocky Gerung sendiri kalau nggak salah ada permintaan maaf juga atas kegaduhan yang tercipta karena itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya demokrasi itu butuh juga kebisingan. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau enggak nanti tidak ada channel. Ya, saya kira memang perlu channel. Mungkin channelnya yang harus proper. Dan apa yang dilakukan Rocky Gerung ya saya kira satu bagian dari itu. Tapi ya setiap orang punya gayanya masing-masing. Gitu. Gayanya berbeda-beda. Iya. Pak Fadlizon, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak ditegur Pak Prabowo karena mengeluarkan statement politik yang dalam tanda petik bisa bikin gaduh, itu pernah nggak Pak? Sepanjang... Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Presiden Jokowi kembali mengungkit terkait ucapan Rocky Gerung yang menyebutnya bajingan tolol dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada Rabu 16 Agustus 2023. Jokowi awalnya bicara soal posisi presiden yang tidak senyaman yang dipersepsikan banyak orang, di mana ada tanggung jawab besar untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Kemudian ia menyinggung soal majunya teknologi bisa membuat presiden mengetahui permasalahan masyarakat pinggiran. Ia lalu menyinggung perkembangan media sosial juga bisa berisi ejekan, makian, hingga fitnah yang dengan mudah disampaikan kepada presiden. Jokowi lalu bercerita ada yang menyebut dirinya bodoh, pelangak pelongo, Fir'aun hingga teranyar menyebutnya tolol.
Dia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut secara pribadi. Yang membuatnya sedih adalah budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa kelihatan mulai hilang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan. Roky Gerung Oga akui kesalahannya yang dianggap menghina Jokowi. Roky Gerung secara belak-belakan menganggap tak ada yang salah dari pernyataannya terhadap Presiden Jokowi. Kalau nggak mau dicaci maki jangan buat kebijakan, ucap Roky. Sebagai warga negara, Roky Gerung mengaku memiliki hak untuk mengkritik kebijakan Presiden. Pasalnya, untuk menjadi Presiden, kata Roky, seseorang memerlukan suara dari rakyat.
Lanjut, Rocky menegaskan kritik yang disampaikannya tak berkaitan dengan personal Jokowi, melainkan mengarah pada kebijakan yang dibuat di era pemerintahan mantan wali kota Solo tersebut. Sebagai informasi, Jokowi sempat menyinggung kritikan pedas yang kerap diterimanya selama menjadi presiden. Bahkan Jokowi turut merasa sedih saat sejumlah pihak menyampaikan kritik dengan kata-kata kasar. Tak hanya Jokowi, sejumlah orang yang mengatasnamakan pendukung sang presiden turut merasakan kesedihan hingga melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Terkait hal itu, Rocky pun memberikan tanggapan. Ia mengaku tak merasa bersalah meski telah menyakiti hati pendukung Jokowi.